Tuh lihat spionnya. Wah. Yang istimewa dari unit ini adalah spionnya dia retract. Jadi kayak di mobil-mobil kecil gitu ya. Spionnya bisa diatur secara elektrik. Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun kalian nonton video ini. Jadi hari ini aku sudah berada di garasinya PO Safari Dharma Raya di Jalan RE Marta Dinata, Ciputat. Kalau orang-orang sini nyebutnya itu daerahnya namanya Gaplek. Dan ini aku sudah berada di garasinya nih. Wih, kita sudah bisa lihat di belakang kita nih sudah ada bis-bis Safari Dharma Raya. Dan hari ini tuh aku akan menuju ke timur, lebih tepatnya ke Solo, Jawa Tengah, naik bis double deck milik PO Safari Dharma Raya. Nah, itu bisnya udah nongol, udah kelihatan dari sini. Di video ini kita akan membahas detail bagaimana bis double deck milik PO Safari Dharma Raya. Jadi teman-teman ikutin terus video ini, dan ini aku mau kasih tahu infonya. Yang pertama adalah keberangkatan aku dari Malang ke Medan naik bis ALS itu sudah sering aku tanyakan ke agennya, dan ternyata ALS dari Medan itu baru berangkat itu hari ini per tanggal 6. Hari ini tanggal 6 ya, hari Jumat. Itu armada-armada ALS baru pada berangkat dari Medan, dan bis yang akan aku naiki itu dengan nomor pintunya 388 itu lagi nunggu jadwal keberangkatan. Jadi buat teman-teman yang nanya kapan naik ALS, sabar. Ini aku juga lagi nunggu kabar dari agennya ALS Malang Arjosari, itu namanya Mas Agung. Ini aku lagi nungguin kabar terus untuk ALS yang akan aku naiki dari Malang menuju ke Medan. Dan yang kedua adalah trip Sulawesi. Trip Sulawesi akan aku upload setelah trip naik double deck OBL. Terus juga nanti ada laporan, ada video kondisi terminal Kudus ketika puncak arus balik dari Kudus menuju ke Jakarta. Setelah itu baru kita upload video Sulawesi trip, seperti itu teman-teman. Jadi video ini kita akan melihat bagaimana detail dari bis double decknya PO Safari Dharma Raya. Oke, let's go. Garasinya PO Safari Dharma Raya ini hampir bersebelahan dengan flyover Gaplek. Ini flyovernya dia melintasi lampu merah Gaplek yang dulu adalah sumber macet. Di sebelah kiri atau kanan itu ada McD. Itu McD-nya sering banget jadi tempat aku nongkrong waktu dulu sekolah. Nah, kalau kita masuk ke garasinya PO Safari Dharma Raya, ini kita langsung disambut dengan bis pariwisatanya nih. Ini biasanya di sini ada parkir 2 nih. Ada jejak bannya. Biasa di sini ada parkir 2 bis pariwisatanya. Ini bisnya dulu keren banget pada zamannya. Ini kalau nggak salah nama bodinya Turismo, buatan karoseri Morodadi Prima. Ini dulu keren banget, asli keren banget. Tuh lampu belakangnya tuh lihat, Eropa banget, keren ya. Dulu aku suka banget bodi ini. Ya sampai sekarang juga suka sih. Dan ini unit pariwisatanya. Tuh, bagus ya. Masih terawat banget unit pariwisatanya. Nih, kita lihat dari depan tuh masih mulus banget. Keren. Style Eropa banget. Dan di sini ada beberapa bis Safari Dharma Raya juga. Ini ada eksekutif. Ini sepertinya ke Jogja juga deh. Terus di sini ada juga ini mau berangkat juga sepertinya. Nih. Dan ini dia bisa akan kita naiki dari Jakarta menuju ke Solo, ke terminal Tirtonadi. Dan ini adalah double decknya Safari Dharma Raya. Ini liverynya tuh cantik banget sih. Dan ada seperti biasa ada gajahnya sebelah sini. Ini kita mulai dari depan aja kali ya.
Oke, sekarang kita sudah berada di depan unitnya Safari Dharma Raya Double Deck. Ini di bagian depan, ini kita bisa lihat ini mewah banget dan khas Eropa banget. Kalau ngelihat bis Safari Dharma Raya Double Deck ini teringat sama bis Eropa namanya Setra S531DT. Itu mirip banget seperti ini. Jadi memang stylenya Eropa banget, keren. Apalagi di bagian sampingnya tuh ya, ininya tuh khas banget Eropa. Juga lampunya, di sini lampunya gede banget dan dia sudah LED proyektor, jadi kalau malam bisa dipastikan ini lampunya terang banget. Terus juga lampu sennya dia misah dari lampu utamanya, lampu sennya di atas ini. Terus di bagian tengah sini ada apa namanya, garnisnya itu chrome, jadi menambah kesan mewah dari bis ini. Dan ini dia memakai sasis Mercedes-Benz 2542 yang bisa dipastikan sepanjang perjalanan itu kita bakal diayun-ayun dengan nyaman, karena aku suka banget kalau sasis Mercy 2542 itu aku suka. Kenapa? Yang pertama suspensinya enak, yang kedua dia itu transmisinya sudah pakai ZF Ecolife, jadi perpindahan giginya itu nyaris nggak berasa, jadi kayak pure matic tanpa ada berasa oper giginya. Jadi sasis Mercy 2542 ini emang bener-bener nyaman banget. Dan ini unitnya istimewa karena lihat di bagian spionnya ada yang aneh. Iya, jadi spionnya ini retractable. Jadi spionnya bisa ditekuk, jadi nggak lurus ya, bisa ditekuk ke dalam. Terus juga kacanya yang ada di spionnya ini itu bisa diatur. Jadi seperti mobil mewah gitu. Dan fitur mobil mewah letakkan di dalam sebuah bis. Itu keren banget sih. Wah. Yang istimewa dari unit ini adalah spionnya dia retract. Jadi kayak di mobil-mobil kecil gitu ya, spionnya bisa diatur secara elektrik. Nggak cuma spion yang bisa ditekuk, tapi dalam kacanya ini, kacanya juga bisa diatur dari elektrik yang ada di dalam. Dan teman-teman, bodi ini namanya Tristar Patriot Double Deck. Dan ini bis ini melayani rute dari Jakarta ke Jatipuro. Jatipuro itu kalau teman-teman belum tahu itu dari Wonogiri di sebelah utaranya. Jadi ada di sebelah utaranya Wonogiri, itu namanya Jatipuro. Itu rute akhirnya dari bis Double Deck Safari Dharma Raya ini. Dan sekarang sudah jam 2 siang, ini persiapan mau berangkat. Jadi nanti kita ikut bis ini dan kita duduknya di bagian atas. Oke, ini sepertinya kita sudah harus masuk ke dalam nih. Ini sarung dulu ya. Iya, ini pakai sendal nggak apa-apa? Nggak apa-apa, boleh. Nggak apa-apa ya? Oke. Sudah waktunya. Oke, kita berangkat. Ini kita berangkat dari garasinya Safari Dharma Raya Gaplek. Nih, jadi di bagian bawah ini teman-teman, di sini tuh ada 8 seat. Bawah sama atas kelasnya sama aja, dia sama-sama kelas eksekutif kelas. Jadi di dek bawah maupun di dek atas itu sama aja untuk harganya. Harganya berapa? Nanti tunggu dulu. Kita lihat-lihat detail dulu bagaimana bis dari Safari Dharma Raya Double Deck ini. Nah, ini kita sudah keluar ke jalan raya. Oke, karena bagian bawahnya sama aja seperti bagian atas, kita langsung aja ke bagian atas. Tapi di bawah ini ada yang menarik, yaitu di sini ada toilet. Biasanya toilet bis Double Deck itu dia ada di sebelah sini, tapi di sebelah sininya itu smoking area. Jadi toiletnya sebelah sini. Jadi masuk dari pintu sebelah kanannya langsung toilet. Dan kita lihat toiletnya seperti apa ya. Ini bukannya ke kanan. Nah, toiletnya seperti ini. Seperti biasa di sini ada kacanya. Bersih toiletnya. Oke, kita tutup lagi. Dan yang menarik di sebelah sini ada smoking area-nya. Kita lihat smoking area-nya seperti apa ya. Nih, putar ke kanan. Set. Nah, ini dia smoking area-nya. Dan di smoking area ini dia ada satu apa ya, bisa dibilang kayak bangku itulah. Kayak dibuat bangku seperti itu. Dan di sini juga ada AC-nya.
Ada asbaknya sebelah situ. Oke, kita tutup lagi. Jadi buat teman-teman yang merokok, di bis ini disediakan smoking area. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian atas yuk. Nih, tangganya unik ya. Jadi dia bentuknya L dan ada pegangannya. Sini. Terus di sini di tangganya tuh ada logo Morodadi Prima dan juga ada tulisan Safari Dharma Raya. Tuh, di sininya juga ada. Wih, ini unik sih tangganya. Bentuk tangganya unik banget. Nah, kita sudah berada di bagian atas dari bis Double Deck Safari Dharma Raya. Dan di bagian atas ini ada totalnya 40 seat. Jadi di bagian atasnya 40, di bagian bawahnya 8. Jadi bis ini bisa menampung 48 orang, teman-teman. Nah, sekarang kita ke bagian depan ya. Ini pasti teman-teman ada pertanyaan, kenapa di bagian lantai depannya ini dia kayak bentuk ngelengkung trapesium ya. Nah, ini adalah efek dari bagian bawahnya dia nonjol ke atas. Kenapa bisa begitu? Karena double deck ini, teman-teman, bis double decknya Safari Dharma Raya ini, dia total seatnya itu adalah total seat, total dari tingginya bis ini adalah 4 meter aja. Jadi kalau biasanya bis double deck itu tingginya 4,1 sampai dengan 4,2 meter, bis double deck ini tingginya cuma 4 meter aja. Kemana 20 cm-nya? 10 sampai 20 cm kemana? Ini diakalinnya dengan ini. Jadi walaupun dia double deck, tapi tinggi dia cuma 4 meter, hampir sama dengan ultra high deck-nya buatan Adi Putro. Kenapa begitu? Karena bisa jadi ya, ini bisa jadi loh. Trek ke Jatipuro itu kan banyak ranting-ranting pohon yang rendah. Kalau bis ini terlalu tinggi, itu takutnya bagian atasnya tuh kena ranting pohonnya berlebihan dan akan membuat cepat rusak di bagian atasnya. Ini mungkin loh, tapi nggak tahu ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang tahu kenapa tingginya cuma 4 meter, bisa jawab di kolom komentar. Dan mungkin yang kedua adalah sebuah bis makin tinggi itu berpengaruh dengan yang namanya body roll. Body roll dari sebuah bis itu memengaruhi yang namanya kenyamanan dari orang-orang yang ada di dalam bisnya. Jadi karena bis ini dipres yang harusnya 4,1 sampai dengan 4,2 meter, dipres jadi 4 meter. Jadi tentunya berpengaruh dengan kenyamanan, yang artinya kenyamanan dari bis ini menjadi lebih baik dibanding bis double deck yang tingginya 4,1 atau 4,2 meter. Karena tingginya lebih rendah, otomatis body rollnya lebih sedikit dan kenyamanan penumpangnya akan lebih maksimal. Seperti itu, teman-teman. Ini menurutku loh ya. Kalau ada teman-teman yang lebih tahu, boleh komen di kolom komentar. Wah, Civic Kenzo. Nah, di sebelah sini juga ada TV, tapi ini sepertinya ngeri. TV-nya dia ngegantung begini. Ini aku nggak tahu cara turuninnya gimana, tapi yang jelas ini TV. Terus di atasnya ada jam. Nih, ada jam. Dan enaknya kalau kita duduk di hot seat bis ini, lihat deh. Wow, lega banget. Ini lega banget. Tinggiku 170 cm dan ini masih sangat lega. Even leg rest-nya kita naikin maksimal, ini kakiku masih tuh belum mentok dengan dashboard yang ada di depan. Jadi kalau kalian mau naik bis Safari Dharma Raya double deck, aku sarankan kalian untuk rebutan kursi paling depan karena ini enak banget. Tapi nggak cuma depannya aja yang lega. Walaupun bis double deck Safari Dharma Raya ini dia di bagian atasnya ada 40 kursi, tapi walaupun kita nggak duduk di bagian depan, itu masih sangat worth it juga. Nah, ini aku duduk di baris kedua dari deck atas ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, tuh. Seperti ini. Kaki masih bisa masuk ke dalam sana. Ya masih oke lah ini. Maksudnya dengkulnya masih jauh space-nya antara kaki kita, dengkul kita sama
kursi di depan tuh masih ada space yang jauh, jadi masih nyaman lah. Nah, di kursinya ini, di tiap kursi ya, ini kursinya memakai high rimba kencana. Itu ada untuk charger atau ada slot USB charger walaupun cuma satu ya. Ini ada untuk ngecas, jadi sepanjang perjalanan kita nggak akan takut gadget kita akan lowbat, karena di setiap bangkunya itu kita disediakan slot USB charger. Seperti itu teman-teman. Oke, kita sekarang coba melihat ke bagian agak belakang ya. Ini kursinya enak sih, lumayan. Dia sepertinya bahannya microfiber, jadi agak lumayan lah. Oke, kita ke bagian belakang ya, coba ya. By the way, aku nanti duduknya di 3A kalau nggak salah. Ya, nomor 3A. Jadi di bagian depan, hot seat. Tempat paling nyaman yang ada di bis double deck Safari Dharma Raya. Hot seat di bagian atas. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Di bagian paling belakang itu ada tempat istirahat untuk kru. Nih, atau anak-anak Bismania nyebutnya kandang macan. Nih, sebelah sini teman-teman. Ada tempat istirahat untuk kru dan ini lumayan lega. Seperti itu. Dan ini untuk tinggiku yang 175 cm, ini kepalaku nyaris kena. Ini tinggiku 175 cm, bagian atas sedikit lagi kena nih. Jadi walaupun kita tinggi, tapi di bagian atas masih sangat oke untuk kita jalan tuh nggak perlu nunduk-nunduk lah. Masih sangat oke banget. Dan di samping tangganya, ini di sebelah sini ada CCTV-nya. Wah, nggak tahu ya ini CCTV nyambungnya ke bagian bawah tempat kru atau ke kantor pusat. Oke, jadi seperti itu aja teman-teman. Dan ini sepertinya kita sudah mau tiba di Terminal Parung ya. Jadi bis ini tuh startnya dari Terminal Parung dan finishnya di Jatipuro, Jawa Tengah. Ada Vespa. Vespanya kayak rumah, gede banget. Keren. Nah, di sebelah sini ada pintu darurat. Nih. Sebenarnya bukan pintu darurat sih. Ini jendela darurat karena ukurannya cuma sejendela aja. Dan Moro Dadi Prima ini ciri khasnya adalah bodinya tuh kokoh banget. Ini dari tadi kena lubang tuh nggak ada bunyinya sama sekali. Nah, ini bunyinya bukan dari bodi tapi dari rangka kursi tadi tuh. Kalau dari bodi ini kokoh banget. Kokoh banget bodinya nih. Itulah bagusnya Moro Dadi Prima. Nah, untuk tiketnya teman-teman, tiketnya tuh bentuknya seperti ini. Bagus ya. Dan ini tiketnya kalau nggak salah ini buatannya Mas Kadek Dekbus ya. Keren ya Mas Kadek buatannya. Lucu, out of the box, keren. Nah, dalamnya seperti ini. Dalamnya tetap print-printan ini ya, tapi setidaknya covernya ini keren banget. Sejak 1951. Siapa di sini yang udah lahir tahun 1951? Ayo ngaku. Nah, ini tiketnya seperti ini. Untuk harganya itu Rp230.000, teman-teman. Ini harga normal ya. Kalau harga dari timur saat ini kalau nggak salah 500-an deh. Kalau nggak salah loh. Dari Jatipuro, Solo, pokoknya dari Jawa Tengah ke Jakarta hari ini, karena masih tuslah ya, itu harganya 500 kalau nggak salah. Nah, di dalam tiket ini juga ada nomor-nomor agen. Ini Tangerang Selatan, Semarang, Temanggung, Magelang, Yogyakarta, Sumbawa, Bima, Singaraja, Mataram, Malang, Denpasar, Surabaya, Jakarta. Ini keren banget sih. Ini keren banget tiketnya. Wah, sangat out of the box. Terus di sini ada tulisan ini ya, penumpang kelasnya DD, nomor kursinya 3A. Oh benar 3A. Berarti aku nanti duduknya sebelah sini, samping jendela.
Keberangkatannya dari Garasi Gaplek, tujuannya Solo. Ini ada plat nomor busnya 7168. Nah, bis ini 7168. Dan ini kita sudah mau tiba di Terminal Parung. Terminalnya itu ada di sana, di sebelah Ramayana. Ini di Parung sepertinya mau lebaran mau enggak, ini tetap rame-rame aja trafficnya. Nggak ada sepinya Parung nih. Dan Parung ini kalau weekend luar biasa rame, karena ini dulu sebelum ada tol merupakan jalan utama. Ya sampai sekarang juga jalan utama sih dari Jakarta menuju ke Bogor. Jadi banyak orang biasanya motoran ya. Dulu aku sering motoran lewat sini kalau ke Bogor. Aku tuh lebih suka lewat sini kalau motoran dibanding lewat yang Jalan Raya Bogor yang lewatin Kramat Jati lurus terus Cibinong tuh aku lebih suka lewat sini. Walaupun lebih rame. Nah, ini ada mallnya warga Parung. Ciplas Parung. Ciplas itu singkatan dari City Plaza kalau nggak salah. Ini ada Ramayana, ada Robinson, ada Jeko, ada Britalk. Dan ini dia. Bentar lagi kita mau tiba di Terminal Parung. Terminal Parung ini cukup banyak bisnya. Ada Agramas, ada Agung Sejati, ada Laju Prima, ada Santika, ada Haryanto juga kalau nggak salah. Nah, ini dia pintu masuknya. Dan kita masuk ke sebelah sini. Oh, ada Ramayana juga. Ada BJU, ada KYM, ada Cahaya Trans, ada Handoyo, ada Agramas. Wah, rame juga ya. Ini biasanya ada Agramas double deck sama Agung Sejati double deck, tapi sepertinya sudah berangkat karena banyak bis yang jam keberangkatannya dimajukan. Karena kan sekarang ini lagi arus balik ya. Puncak arus baliknya tuh besok. Jadi mau gak mau ini banyak PO bis yang majuin keberangkatannya supaya nanti dari timurnya tuh nggak telat sampai di barat. Seperti itu teman-teman. Tapi ini Safari Dharma Raya keberangkatannya sama-sama aja sih jam segini juga. Nggak ada yang dimajuin. Oke, sekarang kita turun dulu yuk, ngelihat bagaimana kondisi di Terminal Parung. Oke, let's go. Sekarang kita sudah berada di Terminal Parung. Ya, seperti inilah Terminal Parung. Ini kayaknya digabung sama pasar-pasar gitu deh. Atau tempat tongkrongan. Ini banyak banget tempat tongkrongan tuh. Ada Serabi Duren, ada Pancong Mumun. Woi, berangkat BJU. Scania. Sekarang jam 14.26 BJU berangkat. Nah, di sebelah sana banyak bis-bis tuh, ada KYM Surabaya ya. Itu yang hitam polos. Wah, sumpah aku suka banget ya bis yang ini. Sumpah suka banget. Warnanya polos dicampur sama gold. Wah, itu udah juara sih. Ini ada KYM, ada Transwijaya, ini ada Agramas, ini ada pariwisata nih, bis bantuan sepertinya. Ini ada Big Trans ya, ada Handoyo. Tuh Handoyo ke Jogja sepertinya sudah mau berangkat juga, tuh sudah dinyalain mesinnya. Nah, biasanya di sebelah sini teman-teman, ini bisa 2 baris bis di sini. Tapi mungkin karena sudah pada berangkat, jadi sepi. Nah, kalau agen-agen ya, ini ada di sebelah sini teman-teman. Ini agak ada agennya. Sinar Jaya. Ini paling pertama Sinar Jaya. Terus ada BJU nih sebelah sini, ada BJU, ada Ramayana, ada Safari Dharma Raya. Di sebelah sini ada Tunggal Dara, Handoyo, Sahalah nih sebelah sini. Sahalah, Cahaya Trans, Laju Prima, Gajah Bungkur. Terus di sini Agramas. Di sana Haryanto, Dewi Sri, pokoknya banyak, lumayan lengkap bis yang ada di Terminal Parung ini. Oke, sekarang kita nunggu keberangkatan. Mungkin bentar lagi ya, jam 3 kayaknya nih, berangkat dari Terminal Parung. Ini Cahaya Trans juga akhirnya berangkat menuju ke Jogja. Penumpangnya cuma 4 deh, tapi ini nanti bakal banyak masuk di terminal-terminal di Jakarta. Bye bye, sampai ketemu di Pantura. Karena hari ini
jalan tol dari barat ke timur bakal ditutup mulai dari Cikampek. Jadi nanti sebelum Cikampek kita keluar tol dan akan lewat Pantura. Mantap. Dan akhirnya bis Ramayana ini berangkat. Jadi di keberangkatannya ini kita tinggal sendirian aja. Itu bis Handoyo dimatikan lagi mesinnya. Sepertinya berangkatnya besok deh. Dia baru sampai kayaknya deh. Soalnya dimatiin lagi mesinnya. Nah, jadi tinggal kita sendiri di sini. Dan ini teman-teman, kalau ada yang nanya, ini bagasi atau bukan? Ini bukan bagasi. Ini bukan bagasi, tapi ini adalah tempat untuk ban serep, teman-teman. Jadi bagasi bis ini tuh ada di dalam. Gitu aja video kita kali ini, melihat detail bagaimana bis yang akan aku naiki dari Jakarta menuju ke Solo, Jawa Tengah. Ini adalah bis Safari Dharma Raya Double Deck. Dan teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya nggak ketinggalan lanjutan perjalanan naik bis double decker Safari Dharma Raya ini. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.